ya kopinya aja depannya. Nanti menuju untuk memberi tangan ke majelis karena ada terbitan yang baru yang unik. Silakan langsung aja setelah kuasa pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Saudara ahli, mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan perkara yang sudah dilakukan di menurut ahli, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kreditor dan debitor di dalam PKPU dan berkaitan. Mungkin yang mulia. Jadi untuk menjawab ini saya sedikit ke belakang background kepailitan itu. Ya. Jadi kepailitan itu sejatinya adalah peraturan organik. Peraturan organik adalah peraturan yang melaksanakan ketentuan yang sudah ada. Jadi di 1131, 1132 KUH Perdata itu bilangnya begini, ya. Hartanya debitor itu nanti akan untuk jaminan membayar semua kreditor, ya. Semua kreditor. Berarti di situ ada banyak kreditor, gitu. Misalnya saya berutang pada A, B, C. Saya utang pada A 1 miliar, B 1 miliar, C 1 miliar. Ternyata harta saya cuma 1 miliar, berarti kan kurang. Nah ini kalau nggak ada kepailitan, itu nanti 1131 nggak jalan. Karena apa? Si A misalnya juga saya sudah terbayar lunas, tapi si B, si C itu nggak dapat apa. Karena itu perlu adanya kepailitan untuk apa? Untuk cita umum terhadap harta saya. Nah kemudian apa yang menjadi dasar kepailitan adalah utang. Nah utang ini karena ini adalah peraturan organik dari KUH Perdata, maka utang di dalam kepailitan juga sama dengan utang di dalam KUH Perdata. Cuma nanti ada kualifikasinya sedikit, ya. Jadi di dalam KUH Perdata utang itu namanya kewajiban atau yang bahasa Belandanya namanya prestasi. Ya. Prestasi ini di dalam di dalam teori hukum perdata dan juga di 1244 dan seterusnya, 1234 dan seterusnya, itu ada 3 jenis prestasi. Yang pertama adalah dun bahasa Belandanya, menyerahkan. Yang pertama adalah given, ya, menyerahkan. Give itu menyerahkan sesuatu. Misalnya saya harus membayar KPR tiap bulan, kan berarti saya menyerahkan uang. Si pengembang harus menyerahkan flat ke pembeli, itu juga menyerahkan. Berarti kalau saya tidak membayar KPR, berarti saya berutang. Kalau pengembang tidak menyerahkan flat, berarti dia berutang. Kemudian yang kedua adalah dun. Dun itu melakukan sesuatu. Saya dosen harus mengajar. Ya, yang mulia hakim harus mengadili. Itu adalah melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau saya nggak mengajar itu, saya berarti tidak melakukan kewajiban, berarti saya berutang. Berupa apa? Dun tadi. Ya. Seorang pelukis yang harusnya melukis, tapi dia tidak melakukan itu, berarti dia tidak melakukan kewajiban, berarti dia berutang. Dan yang ketiga, need dun, tidak melakukan sesuatu. Saya bilang saya tidak boleh menjual mobil di luar Surabaya, tapi saya menjual, ya berarti apa yang seharusnya tidak lakukan saya lakukan, berarti itu berutang. Nah, berutang ini di dalam KUH Perdata juga diambil alih di dalam Undang-Undang Kepailitan. Pasal 1 angka 6 itu juga utang adalah kewajiban yang timbul karena perjanjian dan karena undang-undang. Nah, orang yang berhak atas kewajiban itulah namanya kreditor. Dan orang yang harus melakukan sesuatu itulah namanya debitor. Dengan demikian, yang dimaksud kreditor adalah orang yang berhak atas sesuatu prestasi dari orang yang lain, dan debitor adalah orang yang melakukan prestasi untuk perikatan tersebut. Tadi saya katakan kualifikasinya di kepailitan ada sedikit kualifikasinya. Kewajiban tersebut harus bisa dinilai dengan uang. Ya, jadi kewajiban utang ini luas, tetapi tidak seluas luasnya. Ya, tapi harus ada bisa dinilai dengan uang. Misalnya saya tidak menyerahkan nilai ke fakultas farmasi, tentu itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau saya diukur uang prestasi, itu saya uang prestasi, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang harus menyerahkan mobil-mobil, itu bisa dinilai dengan uang. Harus menyerahkan flat pengembang, itu bisa dinilai dengan uang. Harus menjalankan sesuatu yang kemudian itu berimpak pada kekayaan, itu juga merupakan utang di dalam kepailitan. Jadi intinya adalah kreditor adalah
orang yang memiliki piutang yang timbul karena perjanjian maupun kewajiban. Sedangkan debitur orang yang harus menjalankan kewajiban tadi, baik dari perjanjian maupun dari undang-undang. Ya. Selanjutnya, menurut ahli, bukan hukum yang dimaksud dalam kepemilikan atau PKPU kepemilikan ini seperti apa? Ya, jadi itu adalah hubungan perikatan. Maka di situ kan timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan itu kan bisa timbul dari dua ya, dari perjanjian dan dari undang-undang. Dari undang-undang bisa kita lagi yang sesuai undang-undang sama yang melawan undang-undang. Yang sesuai dengan undang-undang, misalnya seorang anak harus mengalimentasi orang tuanya, ya walaupun tidak ada perjanjian antara orang tua dan anak, ya itu kewajiban. Saya selaku pengusaha misalnya harus bayar pajak, ya meskipun saya dengan kantor pajak tidak ada perjanjian, ya karena itu ada undang-undang. Atau yang kedua yang melawan undang-undang yang disebut 1365 on rent overhead. Misalnya saya yang menyerahkan orang kemudian dia rusak mobilnya, ya itu ada perikatan karena melawan hukum itu tadi. Jadi hubungan itu adalah hubungan perikatan yang baik timbul dari perjanjian maupun timbul dari satu peraturan perundang-undangan. Menurut ahli, definisi utang di dalam PKPU dan kepemilikan itu seperti apa? Ya, oke. Tadi sudah saya jelaskan ya. Saya kemudian sitir di pasal 1 angka. Jadi begini, ini juga dulu ada ceritanya ya. Definisi ini utang 1 angka 6 itu kewajiban yang dapat dinyatakan uang dan uang baik yang timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Dulu itu sebelum undang-undang 37 ada perdebatan, katanya yang bisa dimohonkan pajak itu hanya utang yang utang duit begitu. Karena di penjelasan undang-undang 98 yang misalnya penjelasan itu di situ utang pokok plus bunga. Berarti kalau ada utang pokok plus bunga berarti cuma utang uang saja. Maka kemudian majelis banyak yang menafsir, oh ini berarti yang kalau perjanjian utang piutang saja karena di situ ada pokok dan bunga. Tapi kemudian di undang-undang 37 diperbaiki bahwa utang itu timbul dari perjanjian dan juga dari undang-undang seperti yang tadi saya katakan. Jadi utang ini adalah utang prestasi dalam bentuk iklan dun maupun dun. Jadi kalau tidak melakukan salah satu ini, ya berarti dia bukan prestasi. Itu dalam bahasa Belanda, bukan itu buruk, prestasi itu kewajiban. Jadi dia melakukan prestasi yang buruk. Telat, tidak bayar sama sekali, bayar tapi tidak sesuai dengan kualitasnya, itu kan berarti prestasi yang buruk. Maka disebut bukan prestasi. Selanjutnya, menurut ahli, utang yang sederhana di dalam PKPU dan kepemilikan ini seperti apa? Ya, jadi memang tadi ada kualifikasi utang, kemudian ada kualifikasi syarat pembuktian. Di dalam undang-undang kepemilikan disebut pembuktian sederhana. Di penjelasannya 8 ayat 4 tidak menjelaskan secara jelas, hanya sederhana terhadap 2 syarat. Maka kita harus merujuk pada sumber hukum yang lain, yaitu doktrin sama jurisprudensi. Saya pernah melakukan sebuah riset bagaimana doktrin menafsirkan sederhana dan bagaimana hakim mengatakan sesuatu itu sederhana. Yang pertama adalah mengenai doktrin. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud sederhana adalah prima facie evidence. Bahasa Indonesianya bukti yang kasat mata, bukti yang terang benderang. Ya, jadi kalau orang itu mau memainkan itu buktinya harus nyata. Orang melakukan sesuatu, kemudian pihak lain tidak melakukan sesuatu, nah ini kan terang benderang. Ya, dibuktikan bisa dengan surat, dengan saksi, dengan keterangan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah jurisprudensi. Jurisprudensi mengatakan tidak sederhana ada 4 hal antara lain, ya 4 hal. Satu adanya post major, maka itu tidak sederhana. Yang kedua adanya exception non edibility contractus. Saya ini tidak melakukan sesuatu karena kamu belum melakukan sesuatu. Ya. Saya pernah dengar di sidang di sini dan juga melihat putusannya, misalnya orang yang mau PKPU atau memainkan developernya belum lunak, kok kamu minta diserahkan. Ya,
itu maka menjadi exception non independent contract, maka itu menjadi tidak sederhana terhadap adanya utang tadi. Kemudian ada pendalaman yang lebih lanjut karena untuk pembuktian yang lain. Itu yang dimaksud dengan tidak sederhana menurut Newstead. Misalkan saya sendiri dari dua disimpulkan bahwa pembuktian sederhana adalah pembuktian yang kasat mata atau terang benderang. Kalau saya orang Jawa mengatakan bukti yang cetok, begitu. Saksi dari siapa? Tadi ada mengatakan bahwa Termohon. hukum itu terjadi karena sebuah peribatan. Ya. Bila ada orang yang mendaftarkan diri dalam sebuah platform aplikasi, apakah dapat dikategorikan memiliki hubungan hukum? Yang mana di dalam platform tersebut ada sebuah perjanjian atau syarat-syarat ketentuan umum yang mana syarat tersebut diterima oleh orang atau konsumen yang mendapat dalam sebuah platform tersebut. Silakan. Ya. Jadi di KUH Perdata itu dibedakan antara perjanjian yang bernama Benunde kontrakten atau coordination dan yang tidak bernama. Kalau saudara ditanyakan apakah ini sebuah perjanjian, itu adalah perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur di dalam KUH Perdata. Nanti disepakati oleh para pihak yang disebut dengan kebebasan berkontrak, antara lain adalah bebas memberikan namanya, bebas menentukan isinya, dan lain sebagainya. Intinya untuk menjawab apakah ini perjanjian apa tidak, maka adalah apakah ada prestasi yang harus dilakukan orang atau tidak. Misalnya tadi antara AB melakukan perjanjian aplikasi tersebut, ya, kamu harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Kalau itu ada sebuah prestasi yang harus dilakukan, yang salah satu dari tiga tadi, maka itu adalah merupakan perjanjian. Dan kalau perjanjian, maka itu bagian dari perikatan yang tadi saya sampaikan. Kalau Arti mengatakan bahwa ada prestasi yang harus dilakukan, Ya. jadi ketika konsumen atau seseorang mendaftarkan diri lalu dia memberikan atau menyetorkan uang, apakah itu bisa dikategorikan atau disebut juga melakukan prestasi? Ya, prestasi tadi yang given itu tadi, berarti memberikan sesuatu uang itu tadi. Nah, kalau ada uang orang lain, pihak lawannya dari perjanjian itu harus melakukan sesuatu dari tiga itu, baik memberikan maupun melakukan maupun tidak melakukan, berarti itu adalah pihak lawan. Maka pihak lawannya namanya kreditor, yang ini kreditor, dan untuk sebaliknya dia bisa kreditor, yang sini kreditor. Perikatan itu kan selalu timbal balik. Jadi saya misalnya beli mobil, saya kewajiban saya membayar, saya kreditor, debitor, tapi saya menerima barang mobil itu, saya adalah kreditor. Demikian juga dealer menerima pembayaran dari saya, dia kreditor, dealer harus menyerahkan mobil dia sebagai debitor. Selanjutnya, menurut saudara Adi, apakah setiap dokumen elektronik baik berupa email yang dikirimkan oleh pihak pemilik platform aplikasi merupakan suatu perbuatan hukum dari si debitor, atau yang dikategorikan apakah itu menjadi bagian atau hubungan hukum juga? Iya, jadi di dalam 1320 itu kan ada syarat perjanjian itu ada 4, ya, adanya kesepakatan, ya. Di situ tidak tertulis apakah kesepakatan tertulis atau lisan, kecuali kalau ada undang-undang mengatakan harus tertulis. Jadi kesepakatan itu bisa juga dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk komunikasi, bisa juga dalam bentuk telepon-teleponan, WA dan lain sebagainya. Tentu itu nanti akan dibuktikan di persidangan tersebut. Dengan demikian bisa saja yang tadi saudara sebutkan adalah sebagai pendukung dari adanya kesepakatan tersebut. Kesepakatan adalah bertemunya offering, ya, penawaran dengan akseptasi penerimaan, begitu. Jadi kalau saya naik taksi itu sebenarnya itu telah terjadi kesepakatan. Dia bawa taksi, saya masuk, maka misalnya ada receipt tadi atau saya bayar dapat dikasih berikut sama itu print out dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan kesepakatan tapi mendukung daripada kesepakatan tersebut. Masih ada? Ya.
Terima kasih yang mulia, kami lanjut. Terima kasih ahli. Selanjutnya kami mau bertanya ahli, menurut ahli apakah orang yang mendaftarkan diri dan menyetorkan sejumlah uang dalam sebuah platform aplikasi bisnis dapat disebut sebagai kreditor dalam PKPU atau kebaikan? Ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dan dia berhak atas sesuatu di hak lawan, maka dia sebagai kreditor. Ya, misalnya saja ini tidak kasus ini ya. Misalnya saya punya aplikasi namanya Gojek. Saya ngisi duit di Gojek itu. Kemudian saya mau beli sesuatu melalui itu. Kalau misalnya Gojeknya tidak melakukan sesuatu untuk merchant itu tadi, dia bisa jadi dia harus prestasi karena kewajiban dia adalah melakukan sesuatu, mentransfer uang yang saya titipkan di Gojek melalui GoPay dan lain sebagainya. Ini kan sekarang transaksi semakin di sini semakin modern. Maka dulu sudah diantisipasi sama BPJS Data, ada perjanjian-perjanjian yang menunda tadi yang tidak bernama tadi. Jadi intinya kalau aplikasi itu kemudian ada tadi prestasi yang harus dilakukan, baik si lawan maupun si dia, maka itulah perjanjian. Dan kalau dia tidak melakukan sesuatu itu, maka itulah namanya one prestasi. Dan one prestasi itu bisa diselesaikan dengan kebaikan yang tadi pertanyaan awal saya jelaskan. Tentu kalau konteksnya kebaikan juga mutatis adalah PKPU. Terima kasih ahli. Selanjutnya saya mau bertanya, apakah orang dalam yang sudah mendaftar dalam platform aplikasi sesuatu aplikasi bisnis itu, kemudian di situ juga dalam proses dia mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan dengan alasan apapun, dia ingin melakukan withdraw atas investasinya, apakah melakukan withdraw atas pokoknya atau atas keuntungannya. Tetapi kemudian si pemilik platform gagal untuk melayani permintaan withdraw atau penarikan investasi atau keuntungan itu. Terus pertanyaan kami, apakah itu dapat dikategorikan sebagai utang yang jatuh tempo atau waktu dan dapat ditagihkan? Ya, jadi kalau menarik uangnya tadi adalah karena tindakan yang tadi dari pihak yang saudara sebut, kemudian dengan tidak melakukan sesuatu, pihak tersebut itu saya tidak bisa menarik uang, maka itu prestasi yang tidak dilakukan oleh orang itu. Tentu itu nanti akan dibuktikan adanya perikatan di situ. Ingat ya, perikatan ini tadi saya konteksnya adalah tidak harus ada perjanjian tulis menulis dan lain sebagainya. Naik taksi itu nggak pernah tanda tangan perjanjian, tapi di situ adalah ada perikatan. Jadi kalau yang tadi pihak pemilik aplikasi dia harus melakukan sesuatu, ya karena perikatan tadi, kemudian dia tidak melakukan sesuatu, maka disitulah namanya one prestasi. Dan one prestasi itu berarti ada utang yang tidak dibayar. Tentang jatuh tempo itu tergantung pada kesepakatannya tadi. Bagaimana kapan dia harus bisa menarik dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih ahli. Ahli, sebelum kami lanjut, kami ingin mengulang lagi suatu penegasan. Kan sekarang ini dengan zaman yang serba elektronik, kan banyak perjanjian-perjanjian itu sudah dibuat di dalam sistem. Kita misalnya mau dapatkan kartu kredit aja, sebelum kita klik itu syarat dan ketentuan, itu tidak akan pernah bisa jalan. Pertanyaan kami kepada ahli, respect sebentar, apakah itu merupakan suatu perjanjian yang memang terjadi dalam bisnis modern sekarang? Sudah ditentukan satu baku, tidak ada syarat dan ketentuan, terms and condition. Tadi saya sampaikan bahwa perjanjian itu syarat nomor satu adalah konsensus. Jadi kalau ada kesepakatan untuk melakukan sesuatu, sebenarnya disitulah lahirnya sebuah perjanjian. Baik itu ada dokumennya, baik itu ada emailnya, baik itu ada saksinya, baik itu ada bukti yang lain, itu adalah menguatkan adanya
ke konsensus tersebut. Dengan demikian yang kalau saudara tadi katakan bahwa sudah ada konsensus tapi kemudian tidak melakukan sesuatu, berarti dia adalah one-press tadi. Terima kasih Ali. Kami lanjutkan dari Ali. Apakah proses withdraw atau pencairan dalam platform itu yang sebenarnya kan bisa dioperasikan sendiri oleh si investornya atau si kreditornya gitu ya? Yang mulia, ini ahli KPU atau ahli praktikan? Apakah ahli aplikasi atau ahli KPU? Jadi berkembang. Dia paham nggak kalau percaya kayak itu nanti harus jawab. Kalau dia nggak tahu, Ya, belum selesai tanya. Silakan tanya dulu supaya apa sesuai keahliannya tanya. Ya. Hukum kekaitan. Ya, untuk membalikan. Ya, karena semua pertanyaan kami yang mulia selalu dikaitkan dengan kepanitan. Ya. Jadi tidak ada kami kaitkan dengan, kami tidak bertanya apakah aplikasi ini benar atau tidak. Jadi tolong dicatat yang mulia. Kami hanya bilang bahwa kepanitan yang terjadi ini ada kaitannya dengan artinya transaksi di dalam sebuah platform. Tapi kami tidak bertanya keahlian beliau tentang platform. tapi aplikasi yang melakukannya. Ya, sudah. Gimana pertanyaan coba? Diulang pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaan kami, apakah proses withdraw dalam sebuah platform itu yang bisa kita lakukan sendiri tanpa ada syarat, misalnya kalau dalam sebuah proyek kan harus dicek dulu bajunya sudah gimana, ini kan tidak ada. Pertanyaannya, apakah itu dapat dikategorikan sebagai utang yang sederhana, Ali? Ya, itu bisa saya jawab ya. 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 Jadi sederhana itu adalah bukan aplikasi transaksi perjanjian dan sebagainya, tetapi pada bukti yang nyata yang tadi saudara sampaikan itu seperti itu. Misalnya saya berutang pada Pak Joni begitu, kemudian tidak ada saksi apapun, kemudian Pak Joni meninggal dunia, misalnya, mohon maaf. Kemudian saya tadi ke ahli warisnya nggak mau, kemudian mengajukan baik, itu tentu buktinya tidak sederhana karena nggak ada saksi, nggak ada secari kertas apapun, nggak ada itu. Padahal itu adalah transaksi yang sangat sederhana, minjem duit kemudian nggak dibayar, seperti itu. Demikian juga terkait dengan utang yang tadi saudara katakan. Kalau itu memang ceto yang tadi saya sampaikan bahwa orang sudah menaruh uang tapi kemudian dia bisa menarik karena ada suatu kewajiban yang harus dilakukan orang lain, itulah yang disebut dengan prestasi. Kalau itu tidak dilakukan, maka itulah namanya one prestasi. Dan orang yang berhak atas sesuatu tadi itu namanya kreditor, begitu. Jadi saya tidak ke aplikasi ya, Pak ya. Betul, Silakan masyarakat. Yang masih ada yang mulia, kami bercepat yang mulia. Terima kasih, Ali. Pertanyaan selanjutnya, Ali, kaitannya juga dengan tadi platform itu sebuah aplikasi apabila tidak melakukan kewajiban pencairan gitu loh, Pak. Konsumen atau investor atau apa namanya itu atau kreditor menarik itu tidak dilakukan pencairan. Apakah itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Ya. Kalau itu sudah merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan orang, ya, di dalam sebuah perikatan, kemudian dia tidak lakukan, maka dia hakikatnya adalah berhutang. Itu saja. Garis besarnya itu teorinya seperti itu. Dan kalau dia berhutang, maka bisa dimohonkan baik. Ya, tentu bisa dibuka buat prestasi atau itu kalau misalnya konsumen itu ke BPS dan sebagainya. Tapi konteksnya sekarang adalah syarat untuk pilot sama PKPU tersebut bisa dijadikan dasar sebagai untuk permohonan pilot sama PKPU. Nah, nanti untuk sederhananya apakah itu bukti ada apa tidak, tentu saya sebagai ahli tidak akan masuk ke fakta, yang mulia nanti yang akan menjustifikasi. Terima kasih, Ali. Ya. Menurut ahli, apa yang jadi definisi utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih menurut PKPU atau kebajikan? Ya, ini sudah ditanyakan Pak, apa dijawab lagi atau sudah jelas ya? Jadi utang itu adalah kewajiban ya yang harus dilakukan oleh seseorang, ya, baik karena timbul perjanjian maupun karena undang-undang. Yang kedua adalah yang jatuh waktu. Jatuh waktu itu adalah kesepakatan kapan dia harus melakukan sesuatu itu, ya.
kapan kesepakatan harus melakukan sesuatu. Misalnya saya naruh uang di bank ATM, itu kan sewaktu-waktu bisa ditarik. Maka jatuh waktunya adalah sewaktu-waktu saya akan mengambil uang, maka itulah jatuh waktu. Jadi kalau saya mengambil uang ATM nggak bisa, itu banknya buat transaksi. Tapi tentu bank itu tidak bisa dimohonkan pajak atau PKPU kecuali oleh BI atau OJK. Ya. Kemudian yang kedua dapat ditagih. Dapat ditagih artinya perikatan itu adalah bukan timbul dari perikatan alami yang disebut natural pertintention atau perikatan alami perjudian, pertaruhan, jual beli narkoba begitu. Atau yang kedua adalah yang daluarsa. Meskipun itu legal, tapi kalau sudah daluarsa tentu tidak bisa ditagih. Itu garis besarnya. Terima kasih ahli. Mungkin dari kami nanti ini sementara atau nanti kalau ada rekan yang mana. Menurut saudara ahli, apakah dalam permohonan PKPU dikenal yang namanya revisi idem? Ya. Tentu di dalam undang-undang kepailitan tidak diatur apakah ada revisi idem atau tidak. Tetapi secara teoretik dan secara jurisprudensi saya jelaskan sebagai berikut. PKPU sama kepailitan itu hakikatnya adalah permohonan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kalau orang mengajukan permohonan, misalnya syaratnya harus 5, ternyata dia hanya kurang 1, ya tentu akan ditolak sama majelis. Kemudian besoknya ajukan lagi memenuhi syarat kelima itu tidak ada hubungannya dengan revisi itu. Jadi bisa saja karena mungkin yang dulu itu syaratnya misalnya syarat sederhananya dulu belum cetok, sekarang ini sudah cetok, begitu ya bisa saja diputus begitu. Itu berbeda dengan perdata, karena kalau perdata itu adalah sebuah sengketa yang memang hakikatnya itu sesuatu yang sudah diputus tidak boleh diputus. Sedangkan di dalam permohonan kepailitan hakikatnya atau PKPU adalah pemenuhan syarat sehingga dapat dimungkinkan PKPU atau pilot yang sudah diajukan kemudian diajukan kembali. Dan di dalam jurisprudensi juga beberapa kali sudah ada hal demikian. Dan di dalam surat mahkamah itu juga memungkinkan hal ini. Gitu ya. Terima kasih ahli. Sementara cukup dari kami yang lain. Tambahan yang sudah ditanyakan dengan jelasnya. Oke, terima kasih Pak ya. Pada ahli, boleh dijelaskan pada dapat ditanya kepada kami upaya hukum apa bagi kreditur yang merasa merugikan dalam suatu persoalan utang piutang. Jadi ketika saya katakan bisa membuka bank prestasi, bisa mungkin ke lembaga konsumen ya, BPSK dan lain sebagainya, saya bisa nanti bisa ke arbitrase kalau ada klausul arbitrase, dan juga bisa memohonkan pilot atau PKPU melalui rezim hukum kepailitan di pengadilannya. Jadi ini adalah alternatif semua. Karena tadi saya katakan bahwa kepailitan itu adalah mengamankan 1131, 1132 dan seterusnya begitu. Ya. Oke, ahli. Kewajiban yang telah dimintakan oleh suatu kreditur kata tadi bilang kepada kreditur, namun pihak kreditur tidak melakukan kewajiban tersebut sesuai waktu yang dimintakan atau ditentukan, apakah dapat ditentukan keputusan yang telah ditentukan dan lagi? Sudah saya jawab lagi. Misalkan ditentukan misalnya dalam suatu aplikasi, ditentukan maksimal 2 hari. Ya. Kalau tadi kan ada 3 prestasi ya, mungkin itu yang kedua yang dia harus melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukan sesuatu, berarti dia melakukan hal prestasi. Cukup? Ya, silakan dari termohon. Terima kasih. Saudara berapa kali menjadi napi? Maaf, tadi sudah kami tanyakan. Satunya Kalau pastinya saya tidak ada. Oke, tapi lebih dari 100 kali. Oke, ya. apakah benar ada saudara sebagai ahli masalah PKPU, masalah kripto? Benar. Baru pertama itu. Ya. Saudara beberapa bulan yang lalu ada pertemuan sama saudara itu seperti itu antara beberapa hakim agung, kemudian OJK dan sebagainya membahas untuk perubahan amandemen undang-undang PKPU. Kalau bisa mungkin itu saya ikut, Ya, saya ya. sempat bertanya, Ya. apakah kripto ini merupakan objektifikasi buat mereka? Ya. Dijawab dengan tegas itu belum. belum silakan.
Ya, Pertanyaannya. pertanyaannya saya dari Apakah saudara sudah selesai. Ya, sudah. Oke. tidak ikut pertemuan itu? Ya, oke. Itu para tokoh-tokoh hakim agung. Saya Tidak ikut. tidak ikut. Jadi Anda tadi banyak bicara aplikasi, ya kan Gojek dan sebagainya ini tidak bisa ekor dengan masalah ini. Ya, saya tidak. Anda tidak paham kan? Betul, ya. Masalah ini. Ya. Saya tertarik bahwa di PKP itu syaratnya adalah perikatan. Ya, betul. Perikatan itu pemahaman saya. Ya, Perjanjian perikatan itu ada hak dan kewajiban betul. kedua pihak. Persis. Kalau tidak ada perikatan, Ya. apa bisa dikatakan itu? Ya. Objek. Ya, oke saya Tidak jawab. ada. Ya. Jadi tadi kan perikatan itu timbul dari perjanjian atau timbul dari undang-undang. Kalau saudara mengatakan, oh ini tidak ada undang-undang yang mengatur, berarti kemungkinan dari perjanjian. Jadi dimungkinkan saja sebuah perikatan itu tidak ada undang-undangnya, tetapi kemudian disepakati oleh para pihak. Berarti itu timbul dari perjanjian. Jadi dimungkinkan sebuah perikatan meskipun tidak ada hukum yang mengatur, tetapi itu terjadi karena perjanjian. Tapi kemudian syarat perjanjian itu harus disepakati. Ya, oke. Ya. Oh, dari kesepakatan, kecakapan, Kecakapan. atau kewenangan yang berkuat atau befuk, ya. Kemudian yang ketiga objek. Objek. Ya. Kemudian yang keempat kausa yang halal. Tahu saya. Ya. Kalau sudah memenuhi itu, meskipun nggak ada peraturan perundang-undangnya, bisa diperjanjikan. Iya. Ya. Oke. Kalau perjanjian itu tidak ada, undang-undangnya tidak mengatur. Ya. Tidak mengatur. Ya, nggak ada perjanjian, nggak ada undang-undang. Ya, ya, berarti nggak ada perikatan. Sudah. Ya, jadi perikatan timbul kan dari perjanjian sama Iya. perundang-undang. Iya. Kalau nggak ada dua, ya berarti nggak ada perikatan. Iya. Misalnya saudara dengan saya kan nggak pernah ketemu juga nggak pernah berjanji juga nggak pernah, undang-undang juga tidak mengatur itu, ya pasti saudara dengan saya pasti nggak ada perikatan. Iya. Ya, oke. Pertanyaan saya tadi, saya menggali yang Anda katakan itu, bahwa PKP itu ada syarat tertentu. Iya, betul. Lalu kalau syarat itu diikuti semua, Ya, kabur. maka kita bikin ini kan. Tidak ada di sini itu di dalam perkara PKP. Sekarang ada orang menggugat sama Ya, dengan yang sekarang, Ya. yang sebelumnya ada diputus oleh hakim, Ya. kemudian sekarang sama. Dan syarat semua itu diikuti. ya. Ini Ya, bisa. ya, sebenarnya itu nanti bukan hakim tidak mengatakan ini dan di situ, tapi yang kedua pun saudara nggak memenuhi syarat begitu. Nanti putusannya begitu. Tapi hakim nggak akan menolak karena ini dan di situ. Ya, saya tahu. Ya. Saya tahu. Masalahnya begini, Anda tadi katakan memang boleh diulangi jika ada syarat-syarat itu. Betul. Ya. Gitu ya. Saya tertarik. Ya. Ya kan ada Ya. jika. Betul. Dan kalau seandainya sama syarat-syaratnya Itu pun tidak di sini, tapi hakim akan mengatakan tidak memenuhi syarat. Betul. Itu dengan perdata itu sudah dieksekusi saja dan di situ sudah lebar. Iya. Ya. Kemudian Anda katakan tadi bahwa perikatan di dalam hubungan pahit dan sebagainya harus ada perikatan, harus Iya, iya. wajib. Iya. Namanya kan? Karena konstruksinya. Iya, harus. Apakah term and condition di satu sistem atau aplikasi seperti ini contohnya? Ya. Apakah ini bisa dikatakan perikatan? Ya. Ini kan semacam surat pernyataan ya? Ya. Jadi kalau term and condition itu bisa saja. Saya tidak boleh melihat fakta. Bisa saja itu merupakan misalnya kita ke mall begitu, ada parkir begitu, itu kan kesepakatan. Saya parkir itu kemudian ada term and conditionnya di kartu parkir itu sebenarnya adalah menguatkan dari perikatan. Iya. Ya. Jika kita menurut ini tidak berbicara dengan tapi kita Ya. itu hanya prosedur saja. Ya. Apakah bisa ini tidak digunakan bahwa ini adalah tindakan Oke, saya jawab ya. Ya, jadi tadi Pak Yudi itu tidak hanya berutang pada orang saja, tetapi tadi ada midun, ada dun melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu masuk dari kualifikasi utang. Maka tadi sudah saya jelaskan dulu sebelum Undang-Undang 3 itu memang ada perdebatan bahwa Pak Yudi itu hanya orang yang utang piutang saja karena penjelasannya mengatakan pokok dengan bunga. Pokok dengan bunga kan berarti ya utang
tetapi Yang intinya hubungan hukumnya tahu saya tidak sebagai apa? ya tidak ada pokoknya begitu. Jangan paksa seperti ilustrasikan yang lain itu dari bentuk kripto. Iya. Ya Pak, yang baik. Iya. Iya. Jadi saudara kalau tidak tahu saya tanya. Iya, Saya tahu. saya tidak tahu. Iya. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak. Saudara apa tahu bahwa kasus ini tidak pernah dibawa ke pengadilan tinggi juga? Saya lagi Tapi kalau mungkin pertanyaannya begini, apakah orang yang dipidana kemudian bisa dimohonkan pilot? Saya bisa jawab karena saya meneliti tentang hal itu juga. Iya. Apakah saudara tahu peraturan Badan Pengawas Perdagangan Perdagangan Komoditi Nomor 5 Tahun 2011 dengan ketentuan teknik penyelenggaraan sertifikat tertentu diputarnya? Tidak tahu pasti. Pasti. Apakah saudara tahu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berbagai komoditi? Tidak tahu pasti. Karena saya bukan ahli itu. Iya. Tidak. Ya. Apakah saudara tahu peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011? Tentang apa? Ya tahu nggak? Tentang apa? Nomor 7 Tahun 2011. Tahu nggak? Tentang apa? Tentang Kementerian Perdagangan. Ah, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan. Saya bukan ahli kripto. Saya tadi mengajar ini saudara tahu nggak? Enggak tahu. Saya Saya tahu. Iya. Apakah saudara tahu bahwa itu ini di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Menjaga Komoditi? Enggak tahu. Di sini yang mulia, Iya. sebagaimana yang tadi yang mulia bilang, Oh iya. jangan dibawa pasal kripto undang-undang perdagangan. Ini adalah pembahasan sederhana apakah ini utang, apakah ini utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kontrak itu yang mulia. Jadi kalau pembahasannya nanti kayak yang lain, ini tidak bisa mulia. Jadi kita yang ngomongkan di sini ada di dalam term condition ada proses withdrawal. Di withdrawal itu jelas ada condition 417. Kalau kita bahas itu, nah ini bisa tidak adalah kembali kalian dari ahli kami ini adalah PKPU dan kembali lagi izin yang mulia. Jadi kan pembahasan masalah tanya dari ngomong. Terima kasih mulia. Ini jadi minta tolong difokuskan pertanyaan sesuai dengan keahlian. Ya, oke, kita kembali Ya. apa yang dimaksud kreditur di dalam undang-undang? Ya. Jadi Sudah ditanyakan. Apa bunyi kreditur di dalam undang-undang 30? ya, orang yang memiliki piutang, Orang yang memiliki piutang, mempunyai piutang karena perjanjian, karena perjanjian. atau karena undang-undang. Dan terus Ya, itu yang sederhana itu. itu aja. Kalau dia tidak melakukan sesuatu itu bisa ditagih di tingkat pengadilan. Oke. Jadi adalah orang yang punya piutang karena perjanjian. Atau undang-undang. Atau Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kreditur? Ya, orang yang memiliki utang, ya, berarti kewajiban untuk dilakukan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang itu sebaliknya. Ya. Debitor itu adalah sebaliknya. Ya. Ya. Kalau kreditor piutang, kalau debitor utang. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya, apakah saudara tahu bunyi pasal 22 ayat 1? Undang-undang apa? Pasal 22. Ya. Oh, yaitu tentang harta kekayaan yang dikecualikan dari budel pahit. Jadi begini, pasal 21 kan bunyinya begini ya, bahwa kepailitan itu mencakup semua harta, misalnya saya debitor kredit, harta pahit itu mencakup semua harta kekayaan saya, ya, dan itu dalam sikap umum. Kemudian pasal 22 mengecualikan beberapa hal, misalnya tempat tidur, kemudian hak saya untuk makan. Karena kalau nggak ada 22 saya bisa mati. Karena setiap mau makan, oh ini harta pahit. Setiap mau minum, oh ini harta pahit. Karena itu yang dibuat. Itu pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 pasal 2. Iya, tidak berbunyi demikian. Nah, itu Coba ini, coba dilihat ya. Kalau Coba, dilihat dulu, silakan. ada bahwa ya, ya. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap benda hewan yang benar-benar dibutuhkan debitur terkait dengan pekerjaannya. Kayak dosen ya, saya punya laptop untuk kerja, yaitu bukan harta baik. Anda
benar itu. Sebelah sana yang gambarnya kemarin itu sana. Kopi. Dari Google. Belajar dulu. Pinter jangan muterin. Ya, kali ya, 222 itu adalah Istighfar. Oke ya, supaya tidak disini ya, bahwa syarat daripada PKPU itu dia harus memiliki lebih dari satu kreditor dan bisa diajukan oleh debitur itu sendiri, bisa juga diajukan oleh kreditor. Itu dua ayat satu. Ya, kemudian yang 222 itu PKPU yang diatur oleh debitor, kalau yang ayat 3-nya diajukan oleh kreditor. Itu intinya kedua-dua itu adalah legal standing pemohon PKPU dan syarat dari PKPU. Ya. Ya. Kemudian yang pasal 22 ini yang ayat 3 Ya. apa bunyinya? Ya, kreditor yang memperkirakan debitor tidak ini bunyinya seperti itu. Saya jelaskan. Ya. Jadi bahwa PKPU bisa diajukan oleh kreditor. Ya, kalau si debitornya itu memiliki utang yang tidak dibayar. Ya, di situ memang ada kata-kata memperkirakan utang, tapi prakteknya sulit untuk membuktikan memperkirakan utang, sehingga syaratnya kreditor mengajukan PKPU ya ada utang yang kewajiban yang tidak dilakukan atau tidak dilakukan. Syarat utang. Iya, ada utang yang tidak dilakukan, tidak dilakukan. Maksudnya kan ya, kalau itu tidak ada hubungannya dengan ini ya, maksudnya begini, itu bisa diaplikasikan ke semua transaksi tergantung apakah memenuhi syarat itu atau ya. Kemudian saya berikutnya di dalam pasal 225 Ya. ya kan, saya bacakan dalam hal permohonan yang diajukan dalam waktu paling lambat 20 hari permohonan kami semoga nanti pengadilan tentang kalau bukan kreditur bisa nggak Oleh debitor, ya, debitor sendiri boleh mengajukan PKPU, kreditor boleh atau pihak lain. Pihak lain itu ada 4. Ya, kalau kepentingan umum oleh jaksa, kalau bank oleh BI, kalau perusahaan sekuritas oleh OJK, kalau asuransi oleh OJK. Nah, yang kalau bukan kreditur ya boleh kalau debitor atau pihak lain itu. Ya tadi kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, begitu. bukan pengusaha. Ya kalau misalnya saya mengajukan ke saudara mau saudara juga nggak pernah kesepakatan nggak pernah ya itu nggak boleh. Sekarang yang dimaksud utang di undang-undang itu Jadi sudah ditanyakan. Tadi sudah ditanyakan tadi. Enggak, sama. Jadi kalau ada yang khusus silakan. Ya, urusan kewajiban yang harus ditunaikan. ya itu. ada banyak yang menyatakan Oke. Jadi saya jelaskan ada 3 kewajiban: menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Ya, prestasi itu. Ya. mungkin yang punya dari mana mungkin bisa saya belum mempertanyakan Mana? dari kami yang belum mempertanyakan. Ya. Cukup. Pasal 224 Ya. ayat 2. Ya. Dalam hal permohonan penunjukan kewajiban bayar utang harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah utang dan utang debitur beserta surat bukti bentuknya. Yaitu kalau yang memohon itu adalah debitor. Ya. Itu ya. Kalau debitor tentu dia memiliki Apa saja syaratnya? ya tentu memiliki sebenarnya syarat PKPU 2. Ya tadi sudah saya sebutkan, dia memiliki utang dan dia memiliki minimal 2 kreditor. Nah, memiliki utang kalau dia yang mengajukan debitor ya tentu daftar utangnya, kemudian
sifat utang tersebut dan bukti-bukti yang mungkin debitor miliki itu kalau PKPU diajukan oleh debitor, maksudnya pasal 224 ayat 2. Ya. Kemudian saya sudah menjelaskan tadi pasal 1 ayat 6 utang adalah kewajiban yang dimaksud dengan utang yang ada di Ya. itu apa? Jatuh tempo adalah waktu yang sudah diperjanjikan di dalam kesepakatan. Kalau tidak ada waktu yang diperjanjikan, Bisa disomasi. kalau tidak ada waktu Ya, jadi misalnya saya minjem uang ke apa, ya, tidak perjanjikan bayarnya minggu depan atau bulan depan. Kemudian saya butuh uang, maka jatuh waktu itu saya harus melakukan somasi kepada Bapak, utang saya kembalikan 7 hari setelah surat ini. Itu kalau tidak ada jangka waktu yang diperjanjikan. Berarti jatuh temponya itu dimulai dari somasi. tapi ada kesepakatan. Kak, ada kesepakatan, iya, perikatan itu loh, syaratnya kesepakatan. Syaratnya kesepakatan. Betul. Baru ini bisa dilakukan. Iya. Kalau tidak ada kesepakatan, Ya berarti nggak ada perjanjian. oke. Ya. Gimana? Ganti ya, Bu. Sudah. Masih ada? Oh, jangan diulang pertanyaannya, ya ditanyakan dan nanti jawabannya sama. Ada tambahan cukup? Cukup baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kami izin yang mulia hanya walaupun sudah dibahas hanya mau menegaskan saja. Selain adanya terms and condition, itu syarat dan ketentuan yang dalam praktek bisnis sekarang saya dibuat untuk membuktikan, itu salah satu membuktikan ada suatu perjanjian. Itu juga kan tadi bilang bahwa perjanjian kan ada yang bernama dan tidak bernama, ada yang diatur undang-undang, ada yang tidak diatur undang-undang. Yang penting ada kesepakatan dan ada hak dan kewajibannya. Nah, apakah benar selain terms and condition itu, kalau saya bisa buktikan ada kewajiban si A sama saya, itu bisa ditakut. Bagian dari pembuktian. Tadi email, saksi, nota pembelian juga bisa, surat setoran bisa, dan lain sebagainya. Itu masa kesepakatan dan itu bisa menjadi bukti. Yang screen shooter yang sekarang zaman ini kan canggih nih saksi ya. Apakah itu juga bisa Saya dimasukkan? tidak dengan screenshotnya, tapi itu masuk kualifikasi bukti. Oke. Amin. Terima kasih Sabta. baik kalau jumlahnya cukup ya, kalau cukup Pak Andi bisa meninggalkan tempat ini ya. Terima kasih. Untuk sidang berikutnya masih ada dari sini? Cukup. Dari termohon Kami ada saksi. ada saksi di lain waktu ya, bukan hari ini ya. Kalau minggu ini tidak bisa, kalau satu minggu. Ini saksi ya? Ya, saksi. Informasinya saksi ya, saksi fakta bukan nanti kan? Ya. Minggu depan. Ya. Berapa orang saksinya? Satu. Satu. Ya. Kemungkinan seperti ini, pagi seperti ini. Usahakan jangan lewat waktu yang dijanjikan ya. Kita sudah agak siang, beliaunya sudah rapat betul. Maka dari agen yang lainnya ya. Jam 10 lah ya paling enggak. Sudah kita mulai. Ini yang mulia, kalau bisa karena waktunya sudah makin panjang yang mulia, apakah bisa di minggu ini atau kita harus sebenarnya yang mulia? Kita tidak bisa padat sekali minggu ini. Baik yang mulia, Selasa depan. siap yang mulia. Kita bukan bermaksud untuk mengolok-olok, tapi karena keadaan perkara dan sesuai dengan perma memang diperbolehkan untuk dapat dari waktu yang ditentukan pembatasan waktunya. Baik, kami terima kasih. Terima kasih. Sekali itu waktunya Pak ya, nggak ada lagi hanya sekali ya waktunya. Ya. Setelah itu kesimpulan kan?
Sepakatnya? Itu ya. Baik, Om. Kalau mungkin book ditambah juga besok minggu depan. Baik, Om. Ditambah dari